Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai Gufron dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam di semester 4 kelas B di kampus Universitas PTIQ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal mengenai sedikit tentang kurikulum. Jadi apa sih kurikulum itu? Jadi kurikulum itu ketika kita mengambil dari segi bahasa, berasal dari bahasa Yunani yang berarti jarak yang harus ditempuh. Kemudian ketika kita mendefinisikan kurikulum secara umum, yaitu merupakan suatu sistem rencana atau pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani atau dipegangi dalam hal kegiatan belajar mengajar. Kemudian kurikulum, apakah ada hubungannya dengan pembelajaran? Apabila kita bicara mengenai kurikulum, lebih kepada fokus kita yaitu apa yang akan diajarkan dalam pelaksanaannya, yaitu mengenai program, rencana, atau isi dari pelajaran. Kemudian ketika kita membicarakan mengenai pembelajaran, lebih berfokus kepada bagaimana cara kita menyampaikan, bagaimana tindakan kita, kemudian metode kita dalam mengajar, dan lain sebagainya. Kemudian kita beralih kepada konsep dari kurikulum. Dalam kurikulum terdapat 3 konsep. Konsep yang pertama yaitu kurikulum sebagai substansi, yaitu kurikulum sebagai rencana dalam kegiatan belajar bagi murid atau sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik maupun pendidik. Mungkin kita lebih mengenal dengan kata RPS atau lain sebutannya. Kemudian ada konsep yang kedua, yaitu konsep kurikulum sebagai suatu sistem. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem sekolah, sistem pendidikan, bahkan dalam sistem di lingkungan masyarakat. Kemudian ada sistem yang ketiga yang selanjutnya, yaitu sistem kurikulum sebagai bidang studi. Dalam hal ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum, kemudian sistem dari kurikulum tersebut. Kemudian kita mengetahui bahwasannya Indonesia sekarang memakai kurikulum yang disebut kurikulum merdeka. Dalam perencanaannya, sebelum memakai kurikulum merdeka, kita diajak untuk melakukan tahapan-tahapan terlebih dahulu. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya yang pertama yaitu tahapan mengenai menganalisis terlebih dahulu capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur dari tujuan pembelajaran. Kemudian tahapan yang kedua yaitu perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik, bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan dari peserta didik untuk rujukan dalam merencanakan. Kemudian ada tahapan yang selanjutnya, mengembangkan modul ajar, bertujuan untuk mengembangkan perangkat ajar yang dapat membantu dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada tahapan yang keempat, yaitu penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik dari peserta didik. Kemudian ada tahapan yang kelima, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan asesmen formatif dan sumatif. Tahapan yang keenam yaitu pelaporan dari kemajuan belajar. Jadi kita akan membuat laporan mengenai kemajuan dari belajar para peserta didik yang efektif. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi di sini
kita diajak untuk mengetahui, kita akan mengetahui kelemahan, kelebihan, atau apa yang perlu direvisi dalam hal ini. Jadi fokus kita dalam kurikulum Merdeka ini yaitu kepada peserta didik yang akan kita didik. Mungkin cukup sekian dari pembahasan saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.